Makan kan? Sudah. Gimana makannya enak tadi? Enak. Jadi apa makannya? Tempe tahu? Iya. Ada makan ayam tadi? Ayam. Ada. Nasi doang. Ada makanan. Oh iya, kuning ya. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Oke, Aida Fitriani, ada ya. Ampol Siapoli, Aulia Minarti, hadir. Asma Dianti, hadir ya. Ila ada ya. Ina ada. Oke, Febria ada. Oke, Fitri tadi ada. Fitri keluar. Gita Utami Ranjo hadir. Istia Sanggo masih keluar. Oke, ini Simatullah. Oke, Lestari nggak keluar. Datang ya maksudnya. Oke, Maharani hadir. Ila Sapitri hadir. Nur Haira. Oke, Nurul Nazar. Oke, Ferdinand Dus keluar. Rima Juanda. Oke, Dede Sumayana. Samila. Oke, Sinta Winanda. Oke, Sri Saskia Sri Wahyuni. Tejo Supre. Ini ada deh ya. Uci Wulandari. Uci. Oke, Uci ada di situ. Yonas Marmata. Oke. Setelah absen kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu ya. Oke, tadi kita sudah absen. Mungkin ada yang bisa memimpin doa tadi? Kira-kira? Silakan. Boleh? Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk selamat pagi. Oke, setelah berdoa kita mari mendengarkan dulu lagu nasional ya. Mungkin ada bisa berdiri kembali. Nah, ini kita sama ya. Oke. Kalau boleh dengan suara ya, ya. Low battery. Please charge.
Oke, berikutnya saya akan memberitahukan apa yang akan kita capai hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tabel distribusi frekuensi ya dan program. Jadi pada kali ini ya, saya menjelaskan dulu apa itu tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi itu adalah alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan berbaris yang di dalamnya terdapat tulisan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Nah, itu tabel distribusi frekuensi. Contohnya kita bisa lihat di sini. Ya, di situ kita bisa lihat ada dua jenis kelompok ya. Tabel distribusi frekuensi, ada yang tunggal, ada yang dalam bentuk kelompok. Yang tunggal ini biasanya datanya kurang dari 30 ya. Ya maksimal 30 sekian ya, sampai 40 ya biasanya kalau tunggal. Ya, kalau kelompok itu data itu udah lebih dari 40, itu udah lebih dari 30 itu biasanya dikelompokkan ya. Dan itu kan semua juga bisa dibuat dalam bentuk kelompok ya. Data-data tertentu aja bisa dimasukkan ke situ karena mengingat ada range, ada intervalnya yang tidak bisa kita masukkan. Jadi umumnya inilah dia dua jenis kelompoknya, ada tunggal, ada kelompok, ada data tabel frekuensi yang untuk kelompok. Tadi ingat ya, kalau tunggal itu kan kurang dari 30, kalau kelompok itu lebih dari 30. Oke, sekarang saya jelaskan tentang ya, histogram adalah salah satu jenis grafik statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data numerik. Ya, numerik di sini berarti angka ya, di dalam bentuk angka ya. Jadi misalnya ukuran sepatu, kalau misalnya cinta tak cinta tak bisa, atau misalnya suka tak suka tak bisa. Ya harus dalam bentuk numerik ya. Numerik berarti dalam bentuk angka. Dan numerik ya, bahasa Inggris. Oke, contohnya ini contoh histogramnya. Ya di sini kita bisa lihat dia agak rapat ya kalau histogram. Kalau dia dengan diagram dia bedanya, kalau diagram itu dia agak renggang. Ada seperti gunung-gunung bertingkat dengan renggang. Kalau histogram itu ibarat gunung bertingkat yang rapat ya. Dan di sini ada frekuensinya banyaknya, di sini ada kelasnya. Ada kelas bawahnya, nanti kalian bisa lihat di video. Oke, itu contohnya. Itu yang ini itu yang berkelompok ya. Kalau yang ini yang tunggal tadi. Ini yang tunggal tadi. Ini tunggal tadi. Nilainya doang seperti ini ya, jarak rate-nya, tidak ada jaraknya. Ini biasanya untuk yang siapa tadi kita terdapat doang 30 tadi ya. Seperti ini, kalau yang tunggalnya seperti ini. Mirip nih ya. Cuma tulisan bawahnya yang berbeda. Kalau tadi ada di bawah di atas, kalau ini tidak ada ya. Cuma 5, 10, 15, 20 nilainya doang. Oke. Oke, sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Tidak ada? Tidak. Tahu ya? Oke. Masuk kita ke tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita hari ini kita mencoba menggapai beberapa hal ya. Salah satunya kamu nanti mampu mengidentifikasi fakta, yaitu mampu menentukan ukuran pusatan dan kekuatan data, mampu menganalisis ukuran pusatan data, dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data. Jadi ini goalnya ya, tujuannya ya, tujuan yang ingin kita capai di sini nanti. Oke. Oke, sekarang saya coba memberi video dulu ya, dalam bentuk video. Bagian gangguan boleh dicerna, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu masalahnya ya.
data pengunjung perpustakaan SMA Nasional selama 40 hari berturut-turut. Jadi ini data pengunjungnya ya. Jadi berdasarkan data yang ada selama 40 hari kerja, itu dia ada 50 pengunjung, dia berurut ya. Ini berurutan 50 di hari pertama dan 96 orang di hari ke-40. Jadi inilah yang permasalahan yang akan kita pecahkan dalam kelompok nanti. Nanti kita kelompok dan beritanya nanti distribusi frekuensi dan histogramnya. Nah, sebelum membahas masalah ini, saya tampilkan dulu videonya ya. Silakan disimak videonya bersama-sama. Bluetooth mode connected. Di video kemarin, Ada yang punya kali ini kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram. Baiklah, kita mulai dari langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jangkauan. Nah, jangkauan ini simbolnya J. J ini X maksimum dikurangi X minimum. Jadi data maksimum dikurangi data minimum. Yang B, menentukan banyaknya kelas interval atau K dengan cara, nah ini pakai aturan Starkes ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N, di mana N adalah banyaknya data. Selanjutnya menentukan panjang kelas interval atau P. P bisa dicari dari J per K, jadi jangkauan per interval. Selanjutnya menentukan kelas interval dalam bentuk A sampai B. Histogram. Histogram merupakan diagram yang berupa bangun persegi panjang dengan lebar sama yang saling berintip untuk menyajikan suatu daftar distribusi frekuensi. Baiklah, biar lebih paham bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi dan histogram, perhatikan contoh berikut ini. Buatlah tabel distribusi frekuensi dan histogram dari data berikut ini. Data berikut tentang ukuran tinggi pohon mangga dalam sentimeter. Hasil pengukuran dari sekelompok siswa kelas 12C yang sedang mengadakan penelitian. Berikut datanya. Nah, ini datanya. Kita akan membuat distribusi frekuensi dan histogram. Caranya, kita ingat datanya seperti ini. Kita cari X maksimum, jadi data tertinggi dari sini. Nah, data tertinggi ketemu 92. Kemudian data terendah X minimum, kita cari 38. Nah, jumlah data ada 40. Kemudian kita cari jangkauan, yaitu X maksimum dikurangi X minimum. X maksimumnya 92, minimumnya 38. Jadi jangkauannya 54. Nah, sekarang kita cari banyaknya kelas atau K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Kita masukkan nilainya 1 ditambah 3,3, lognya N-nya 40 ya, jadi log 40. Maka sama dengan 1 ditambah 3,3 kali, nah log 40 ini nilainya 1,6021. Bisa dilihat di tabel logaritma atau menggunakan kalkulator. Tapi biasanya untuk soal ini sudah diketahui nilai lognya. Sama dengan 1 ditambah 5,29, hasilnya 6,29. Kita bulatkan ke atas jadi 7. Kemudian panjang kelas atau P, rumusnya J per K ya, berarti 54 dibagi 7 sama dengan 7,7, kita bulatkan lagi ke atas jadi 8. Selanjutnya interval kelas. Nah, untuk menentukan interval kelas, kita lihat panjang kelas. Panjang kelas ini kan 8.
data terendahnya tadi 38. Maka dari 38 selang interval 8 berarti sampai 45. Kemudian dari 45 kita mulai lagi dari 46. 46 kemudian selisih 8 berarti sampai 53. Habis 53 berarti kita mulai dari 54 sampai 61 dengan rentang 8 ya. Kemudian mulai dari 62 sampai 69, 70 sampai 77, 78 sampai 85, 86 sampai 93. Nah, di sini di data ini kan tertinggi 92 ya. Tapi di sini kita tulis 93 karena rentangnya kan 8. Berarti dari 86 sampai 93. Nah, jadi rentangnya setiap kelas ini sama. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Tabelnya bentuknya seperti ini, ada nilai tengah, frekuensi. Nah, kita lihat datanya seperti ini tadi. Nah, tadi kelas intervalnya mulai dari 38 sampai 45. Nah, dari 38 sampai 45 ini nilai tengahnya berapa? Jadi 38 sampai 45 kan intervalnya 8. Jadi nilai tengahnya ada di 41,5. Ada di tengah-tengah. Atau kalau mau mencari ya 38 ditambah 45 dibagi 2, maka ketemunya 41,5. Nah, jumlahnya berapa yang data antara 38 sampai 45? Kita cari di sini. 38 berarti 1, ini 1, kemudian 2, 40 yang tadi 40 berarti 2, masih antara 38 sampai 45. Kemudian ini di data ini ada enggak? Tidak ada. Data ini juga tidak ada. Yang ini enggak ada. Berarti frekuensinya 2. Kemudian kelas 46 sampai 53. Berarti nilai tengahnya 49,5. Frekuensinya kita cari datanya di data pertama, ada apa tidak data antara 46 sampai 53. Ada 1, di data kedua ada 1 lagi, berarti 2. Kemudian di data ketiga ada 1, 2, berarti 4 ya, jadi 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, ada 8 data. Nah, ini saran-sarannya seperti ini. Kita lanjut ke nilai 54 sampai 61, nilai tengahnya 57,5. Kemudian frekuensinya nanti kita cari, ketemunya 8. Kemudian nilai dari 62 sampai 69, nilai tengahnya 65,5, frekuensinya 7. Kemudian 70 sampai 77, nilai tengahnya 73,5, frekuensinya 5. Kemudian 78 sampai 85, nilai tengahnya 81,5, frekuensinya 7. Sekarang untuk nilai 86 sampai 93, nilai tengahnya 89,5, frekuensinya ada 3. Nah, ini kalau kita jumlah nilainya 40. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, ini banyak kelas, ada 7. Jadi hasil ini harus sama dengan tabelnya. Jadi kalau kelasnya hasilnya 7 ya kamu buat kelasnya 7. Kemudian panjang kelas ini intervalnya juga kalau 8 ya harus dibuat ini rentangnya 8. Sekarang kita cari batas bawah kelas. Nah, batas bawahnya ini 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86.
Kemudian batas atas kelas berarti yang ini 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93. Kemudian nilai tengah. Nah, nilai tengah ini yang tadi yang ini. Terus tepi atas kelas berarti batas atas ditambah 0,5. Berarti 45 ditambah 0,5. Jadi 45,5, kemudian 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5 dan 93,5. Kemudian tepi bawah kelas berarti batas bawah dikurangi 0,5. Hasilnya 38 dikurangi 0,5 ya, jadi 37,5, yang ini 45,5, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5 dan 86, jadi 85,5. Nah, sekarang kita buat histogram. Nah, ingat tadi datanya bentuknya seperti ini tabelnya. Kita buat histogram seperti ini. Ini adalah batas bawah kelas. Sampai batas atasnya tadi 93,5. Kemudian di sini frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kelas yang pertama 38 sampai 45. Batas bawahnya kan ini 37,5. Kemudian batas atasnya 45,5. Frekuensinya ada 2. Maka kita gambar seperti ini, kita hubungkan. Nah, di sini. Kemudian kelas yang kedua antara 46 sampai 53. Berarti batas bawahnya 45,5, batas atasnya 53,5. Frekuensinya 8. Jadi kita buat seperti ini. Nah, seperti ini kelas kedua. Kemudian kelas ketiganya 54 sampai 61. Berarti batas bawahnya 53,5, batas atasnya 61,5. Jumlahnya 8. Buat seperti ini. Kelas berikutnya 62 sampai 69, batas bawahnya berarti 61,5, batas atas 69,5. Frekuensinya 7. Nah, seperti ini. Kemudian kelas 70 sampai 77 berarti batas bawahnya 69,5 sampai 77,5, batas atasnya. Frekuensinya ada 5. Kita hubungkan di sini dengan 5. Kemudian kelas 78 sampai 85 berarti kelas bawahnya 77,5, kelas atasnya 85,5. Hasilnya ada 7 frekuensinya. Nah, seperti ini. Kemudian kelas yang terakhir 86 sampai 93 berarti batas bawah 85,5, batas atas 93,5, frekuensinya 3. Kita buat seperti ini. Nah, ini namanya histogram ya. Jadi ini namanya histogram. Kemudian kita akan mencari titik tengahnya. Nah, seperti ini diberi titik tengah. Kemudian antara titik tengah kita hubungkan dengan garis. Garis ini disebut polygon frekuensi. Jadi garis yang menghubungkan titik tengah ini disebut polygon frekuensi. Nah, setelah kalian belajar tentang membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Oke. Dan sama-sama kita lihat tadi panduannya tentang pembuatan tabel frekuensi dan histogram ya. Tadi ada polygon dan sebelumnya itu tidak bisa pelajari hari ini, tapi bisa jadi ilmu baru juga ya. Nah, ada polygon ya, polygon frekuensi.
yang kita belajar itu hari ini. Kita fokusnya ke tabel frekuensi dan histogram. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan berhubung tadi video tadi? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lanjut kita pemberian. Oke, nanti kalau kelompok nanti belajar kelompok nanti nanti dicari berdasarkan urutan ya, kita buat urutannya nanti. Yang pertama jelas dia kita susun nanti dulu, data itu kita susun dari yang terkecil sampai terbesar dulu. Kenapa seperti itu? Supaya dia nampak jelas dia urutannya. Jadi nanti baru masuk ke melihat gangganya, diambil yang kiri yang paling besar dikurang paling kecil kan. Jadi dari situ baru banyak kelas, baru nanti interval kelas dan sebagainya. Jadi itu urutannya nanti ya. Nanti kalau di tugas pun seperti itu ya, usahakan dia berurut ya. Nah kalau matematika kalau nanti lompat-lompat ya kita bingung bacanya sendiri. Oke, bisa ya. Oke, berikut kita masuk ke pembagian kelompok. Silakan dicari kawannya. Ini kita ada berapa nih? 5, 10, 15, 20 ya. Berarti 20 bagi 4 ya. 5 kelompok ya. Oke, boleh cari kawannya. Cari apa aja. Di bangkunya di apa aja? Digabung aja ya. Digabung. Silakan. Saya bantu. Nanti ditulis namanya, nama kelompoknya. Nanti satu orang mencari informasi melalui HP boleh, internet boleh. Yang naik soalnya satu orang sih atau 2 orang sih boleh mempresentasikan ke depan ya. Jadi tugasnya satu orang mencatat, satu orang mencari, satu orang mencatat, satu orang mencari, 2 orang sih presentasi ya. Bisa ya? Oke. Tengok internet, boleh periksa internetnya ya masing-masing ya. Saya bagikan juga link tadi ya, kalau mau dilihat lagi. Ya saya bagikan link apa tadi, video tadi. Kalau mau lihat kembali, saya bagi grup ya, di grup. Lihat aja di internetnya, coba dicari namanya tadi, pelajaran tadi,
Coba cek di internet boleh. Satu orang aja yang tugasnya mencari ya. Biar enak satu orang mencatat. Biar enak ya. Biar tidak banyak tangan. Itu saya sedang proses sendiri. Oke, kalau ada kendala boleh ditanya, tidak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan bertanya, jangan sungkan-sungkan. Kita bekerja. Ya, apa itu? Ya. Dan ini saya bagikan juga ya lembar kerja masing-masing ya. Ya. Nah ini agak ringan sebenarnya, nggak terlalu berat. Sebenarnya terlalu berat. Kalau mainnya bagus saja. Satu ini ya. Dari mas. Ya dari itu ini kalau begitu. Semangat dong. Kamu udah makan kan? Pribadi. Udah ya? Udah semua? Ini belum? Ya jawab, tapi selesaikan dulu yang kelompoknya ya. Nah, selesaikan dulu kelompoknya itu yang utama. Yang kelompoknya sudah, baru kita kerjakan dengan yang masing-masing dulu. Ya, dibuka aja HP-nya, dicari di internet apanya panduannya. Ini lama prosesnya. Dari kita juga. Ya. Oh, belum juga. Yang kelompoknya belum dikerjakan ya. Kalau nanti tak kejar waktunya, yang peserta didiknya itu yang masing-masing itu nanti dikerjakan di rumah bagi apa semuanya. Jangan terpaku sama rumah yang banyak. Ya, kita utamakan dulu yang kelompoknya. Mana? Ya. Ya. Ya, dua-duanya. Oke, bisa ya? Agak besar sedikit ya gambarnya ya. Jangan kecil sesuai orangnya kecil, gambarnya kecil. Iya, Pak. Orangnya besar terus gambarnya besar. Iya. Kan memakan kan? Ada. Belum. Pemika.
Ya, bawa santai ya. Jangan terlalu mengisolkan waktu bisa masih banyak. Urutkan datanya dari yang besar yang kecil. Urutkan aja datanya dulu dari yang besar sampai dari yang kecil sampai besar. Urutan data. Nanti saya tulis. Sampai dikerjakan ya. Nyata. Disconnected. Yang jelasnya harus dari yang terbesar kecil dulu sampai yang terbesar. Coba kamu buat itu data berurutan. Itu udah dalam tabelnya dan kesimpulannya belum lagi urutan datanya. Kita sistematis ya, urutan dulu data, diurutkan dulu. Iya, diurutkan. Urutkan datanya dari yang kecil sampai yang besar. Kalau bisa dalam bentuk kotak ya, biar enak ya nanti. Ya, Rasmi, betul. Asma. Ya, itu dalam langsung dalam tabel kan? Iya. Ini berarti seperti ini. Urutan data kedua. Urutan data kedua. Dari yang terkecil mana yang terkecil sini? Kalau pada contoh 50. Terus nih, urutan data 50. Terus cari yang berikutnya 55 ya, 55. Baru coret aja, kecil gini aja, nggak apa-apa. 55, terus 55 berapa? 59, terus 59 gitu. Di kertas buram dulu, usahakan kertas buram dulu biar nggak salah nanti. Nah, kalau ini udah oke deh, mantap. Ya, siapa? Kita. Diberhentikan waktu di tadi di ikan ya tadi. Itu kan kelompok. Itu cepat aja. Ini dia. Di sini aja. Itu dia. Berarti waktu mana berarti? Tukar kan? Kalau banyak kelas 1 tambah 3,3 kali 40 kan udah ada dapat sini 1,02. Ini udah ambil ini. Nah, udah ketemu nih. Ambil dari sini. Ya kan? Ya kan? Nah, tapi urutkan dulu datanya ya, apa ya? Kita ya. Biar enak diurutkan data kecil dulu. Ke sini data terurut 50. Lalu 59, 55, oh ya 55, 59, 60, 60. Diurutkan ya sampai yang terbesar 96 ya. 96 kan ada berapa tuh? 1, 2, ada 2. Diurutkan dulu ya, biar enak deh ya.
Pino? Ada 3 ya. Tiga lah. Iya berbeda ya. Yang diurutkan. Iya tiga. Kalau satunya Dibulatkan. masa data jadi sendiri ini oke yang saya ini enggak ini jarak itu jangkauan data keseluruhan yang dari jarak data itu tampil ya banyak kelas oh ini bukan P kalau situ P tulisnya ya itu interval boleh P boleh iya interval ya bingung karena banyak buku yang P boleh ya Aida semangat diri sendiri ini sini ada juga ya kita ada sih oke di sini ada Yora Suamata ini ada Mila mana saya Mila Listia Cinta ini ada Desi
jam 11.15 ya. Jadi kita mulainya jam kita semua tadi jam 11. 12 ya. 12.15. Iya, Pak. Ada lagi yang apa? Yang butuh bantuan? Bantuan untuk kelompok satu siapa ya? Siapa ya? Si Sarmila ya? Iya. Iya, urutannya dari iya. 50 soalnya dia berapa? 50-nya tadi kan? Ini boleh, boleh. Masalah itu kan membuat kerja kamu. Orang mau coret gimana? Kalau jangan dengan kelas yang apa itu? Yang mau aja kamu yang buat itu. Oh, apa ya? Low battery. Please charge. Apa dia?
Ya. Jaringan Pak, di sini Telkomselnya padam mati Pak. Halo Pak ya. Iya. Karena bagus kan enggak? Penting Pak, masih penting ini bisa tuh. Oh ya. Oke, mantap. Sudah nih Pak, data urusan ya. Sudah. Udah lulus. Tidak salah ya, 40 ya. Baru kita beli. Ya. Atau begini dah, udah jangan nabelin dulu. Langkah-langkahnya tadi. Data dulu, coba yang mau data dulu. Yang ini cantik ya. Kalau seperti ini kan, baru tabel. Seperti ini kan. Sambil dari ini kan, sama kan? Itu dia kan baru bantu Samila kan? Itu project kelompok. Oke, baru besar ukuran lebih kecil. Nanti baru belum banyak kelas. Yang K tambah 1,1 kali log itu kan dia sama. Di sini kan 1,602 kan. Itu kali 3,3 ditambah 1. Sama. Tinggal prinsip ini udah turun kelompoknya, yang kelompok udah, Bila yang nulis ya, Bila yang nulis atau Bila yang cari, Bila yang nulis, Bila yang semua double ya, Bila bosnya, Bila tuannya. Ini yang tadi, yang kelompok, programnya sudah gambar, gambar histogram, terakhir tinggal gambar histogram doang. Nah, oke, untuk kelompok tinggal gambar histogramnya kelompok juga ya. Ya, iya, ya begitu.
Yang namanya apa? Coba ya. Di sini ada Pak. Ada di pegang. Sekalinya di Sebaliknya boleh. Tinggal buat histogram kan? Nanti kelompok ini ya. Buat histogram aja. Jangan ngajak ya. Jangan ngajak ya. Nomor 7. Itu dia. Kelas tadi 7. Jelas ya, harus melewati batas atas tadi 16 kan? Nggak boleh melewati, nggak boleh kurang ya. Boleh melewati, nggak boleh kurang. 97 boleh, 95 tak boleh. Dia ada salah dia dibilangkan. Biar diusahakan siap. Biar pas. Tinggal buat programnya sampai udah. Lalu tabel yang kayak Yang ini aja. Iya, di sini kan aja. Ya lagi pakai poligon ya. Mau pakai poligon lagi, mau pakai poligon. Bapak. Jangan terpaku sama contoh, jangan terpaku sama yang mana. Jangan membuat kelasnya. awalnya kita. Padahal itu tadi langsung tema. Sampai tadi 7 ya. Nomor 7, tinggal nomor 7 ini. Lewat ya dari 96 kan. Dan lagi tengok 50 56 tadi berapa buah dikurungkan dengan 7. Semua udah? Lagi buat histogram ya? Nanti foto tabelnya sama histogramnya boleh ya? Ya nanti kita presentasinya di depan. Siapa yang udah siap? Kelompok apa siap? Kalau sudah siap di foto saja ya. Ini ya. Gambar saya rekomendasi ada siap di mana di layar. Ya siap presentasi.
Ini foto ya kita ya. Ini kamera saya kita ya. Hah? Pribadi saya. Sudah. Mana ya? Sabar ya. Yes ya. Nilai tertinggi sudah ini nilai terendah masuk ke 46 contohnya 6 kelasnya ini dulu lah pelajaran kali pas ini 24 merah sih. Iya. Mana ya? Ini gambar yang ada piring.
Ya sebelah mana? Sudah siap? Siapa? Siapa yang udah siap? Boleh kumpul. Tulis namanya ya. Tulis nama. Ya. Sudah? Oke, kelompoknya kita sudah. Ini kelompoknya sudah. Ini ada 2 orang yang kelompok tadi. Nah, inilah ini kelompok kita. Kelompok apa? Kelompok orang kan dulu. Ya. Masih di mana? Ya. Ya, saya tunggu sesuai waktu ya. Tadi kita mulainya 3-2 menit lagi ya. Nah, kita belum presentasi lagi. Kita presentasi. Yang untuk peserta masing-masing sudah ada siap? Semua? Oke, itu PR aja ya. Yang cuma reguler kita kumpul ya. Ya, Pak.
Dia boleh bersiap. Siapa yang mau tampil ini kira-kira? Ini ada punya siapa ini? Belum ya? Ini siapa tadi ini? Hilang. Hilang. Ini siapa nih? Asma. Oh iya, siapa yang mau terus membacakan aja, sekedar membacakan aja presentasi. Sini, nggak mau presentasikan aja ngomong aja. Sekedar menghilangkan jelas. Ya, sekedar bilang aja. Turun aja. Siapa yang fotonya awas satu? Ini kau punya Rika ya? Rima? Ini punya Rika ya? Ini punya Rima sendiri boleh takut sendiri dua. Ini sama siapa? Oke, boleh jelaskan apa itu yang pelajari tadi? Silakan apa yang ditampilkan dari saya dari sini. Apa kan? Saya pesan namanya. Ya, itu dia. Tolong jelaskan yang kita haruskan apa dia? Ini tadi apa ya? Oh, dengarkan ya, tolong ya. Tolong kasih kepada dia dengar suara kawan. Kelompok apa tadi? Kelompok si
Selanjutnya nilai tinggi dikurang dan terendah yaitu 96 dikurang 50 dapatnya 46. Oke. Lanjut lagi. Hafal ya. Dapatnya yaitu 46 dibagi 7 dapatnya 6,57 bisa digunakan menjadi 7. Oke. Serta lihat dalam urutan yaitu 50 sampai 96. Terus kita mencari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensinya Ada yaitu berapa kelas ya? Tadi ya? Yang ditunjuk ya? Berapa kelas sebenarnya? ada 1, 2, ini ya? Berapa kelas? 7 ya? 7 ya? nilai kelasnya ada 7. Oke. Intervalnya 7 juta ya? Intervalnya 2 Iya. karena dari 21. Terus kita mencari nilai A yaitu distribusi frekuensi. Nilai kayaknya itu 50 sampai 56. Kelas pertama ya? Dan Oke. Kelas 2 nya 57 sampai? 56, kelas keduanya 57 sampai 63, Ya. kelas ketiganya 64 sampai 70, kelas kelimanya 71 sampai 77, kelas keenam 78 sampai 5. kelas kelima 78 sampai 84, Oke. kelas keenam 85 sampai 91, Oke. kelas ketujuh 92 sampai 98. Oke. Sudah dapat ya? Biasanya udah benar tuh ya? Frekuensinya yaitu 2, 3, 8, 6, 9, 7, dan 5. Oke. Ini histogramnya ya? Yang bawah histogramnya ya? Oke. Histogramnya model seperti itu ya dibuatnya ya? Yang di tengahnya aja diambil ya? Ya, terus sampai jadi bentuknya seperti ini histogramnya ya? Oke. Di bawahnya kamu buat ini nilai tengah ya? Oke. Nilai lain ya? Masalah ya? Penting ini 2 apa sih ya? 2, ini 38, 88, dan 5 ya? Oke. Terima kasih untuk ini. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau dikomentari nggak dari apa yang pernah terjadi tadi? Mungkin ada yang nggak ada satu hal yang lupa tadi ya. Jadi seharusnya dia data berurutan dulu kita tampilkan di atas ya. Kita berurutan sesuai dengan yang kita pahami tadi. Lalu baru ke jangkauan yang kelas tadi 950. Lalu masuk ke ke banyak kelas yang tadi yang 40 tadi. Ini dia bawah ini. Lalu interval ya kan. Lalu kita dapat dari nanti dari banyak kelas tadi kita susun seperti tadi yang gimana tadi bawah ini. Kita susun banyak kelasnya 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat nih ya. Nah dia 98, sini 96. Ya kalau dia dapatnya di ujung ini 92 atau 95, berarti dia gagal ya. Jadi prosesnya gagal. Nanti ada yang ketinggalan atau ada yang kurang. Ya. Dia lebih dari ini. 96 ini harus lebih dari itu ya. Oke? Iya. Oke. Jadi kesimpulannya ada yang beberapa hal yang terlupa ya. Ada beberapa hal yang terlupa tentang urutan data. Ada beberapa kelompok yang lupa membuat urutan datanya. Ada yang lupa membuat banyak kelas ya, langsung lompat ke intervalnya ya. Oke. Jadi kalau matematika itu harus berurutan ya. Berurutan biar enak kita baca ulang di rumah. Ya. Kalau dia lompat ya kita kan bingung sendiri kita dari mana sini gitu. Oke. Oke, sebelum kita akhiri ini ada saya bagikan hasil lembar refleksinya. Boleh diisi ya, boleh diisi masing-masing lembar refleksinya. Nah, ini pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Ini refleksi belajar. Boleh. Kata-katanya jangan panjang-panjang aja, singkat aja ya. Singkat aja, singkat padat akurat. Akurat singkat padat.
Iya Pak. Iya Pak ya. Ini siapa? Yang singkat, padat. Yang singkat, padat, jelas ya. Singkat, padat, jelas saja. Jangan menceritakan olah isi aja bisa diaparakan. Singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele ya. Biar enak ya. Itu bacanya semangat bacanya. Siapa aja ya? Sekarang ini siapa aja? Waktu dalam mulut kita kosong mungkin kita tangan juga ya. Kosong atau makanan itu yang paling atas itu ditentang ya, semuanya itu apakah gambarnya jempol dua atau gimana mata atau sedih atau bingung atau sedih atau sedih ya kan, dan belajar tadi sedih ya masalah tergantung dirimu, jangan tergantung saya. Semuanya semua jempol ya. Ya cek aja. Salah satu. Gak boleh semua. Salah satu. Soalnya bentar lagi ya bisa semua. Oke? Sudah? Satu lagi. Nah, kalian lihat ini. Iya, dia nampak gambar-gambar itu. Kopi lah pakai Pak. Boleh. Orang pokok. Wes iki dong. Hah? Masa kau dong. Ini cek saja. Oke udah. Edina sudah. I love you. Oh, tujuan saya, mau tak itu. Tujuan saya mengajar. Enggak saya pakai ini. Oke. Terima kasih. Walaupun persetujuan.
Oke, kita sudah juga tinggal orang lagi orang lagi. Oke. Jadi ini sudah. Ini sudah terima kasih untuk refleksi belajarnya. Saya cek dulu ya. Kacamata, ada juga kacamata ya. Kacamata, usul satu. Kacamata dan jempol. Kacamata keren maksudnya nih ya. Jempol dua. Untuk mengakhiri sebelum kita mengakhiri, jadi pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya kita nanti membuat kanva ya. Karena saya sudah minta tolong untuk dibuat kanva. Jadi kita buat kanva untuk presentasi ya. Jadi kita memang harus menggalakkan berani untuk tampil di depan. Jadi supaya pas bagaimana nanti kan jadi guru kan, nggak canggung lagi kan? Iya Pak. Oke. Canggung teknologi nggak canggung sama siswa ya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Silakan dipimpin pelajar. Atau yang lain boleh? Yang lain boleh Pak. Oke, siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selanjutnya beri salam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Udah, Pak?